Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Genaci dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi di channel YouTube Ayah Cerdas Indonesia bersama Kak Imai di sini. Oke, kali ini Kak Imai akan membahas masih tentang Nabi. Kalau di video sebelumnya itu Kak Imai membahas tentang Ulul Azmi. Siapa saja Nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Tapi kali ini Kak Imai akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi. Pasti adik-adik sebagian sudah mengetahui apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi. Ada dua sifat, yaitu yang pertama sifat wajib dan yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat wajib itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para nabi. Sedangkan sifat mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi. Apa saja sih Kak Imai sifat wajib dan sifat mustahil itu? Langsung saja kita masuk ke materinya. Ada masing-masing sifat. Sifat wajib itu memiliki 4 dan sifat mustahilnya itu juga ada 4. Nah, mereka ini saling berlawanan, teman-teman. Di sifat wajib itu ada yang pertama itu ada asidik. Asidik itu artinya benar atau jujur, yang dimana sifat ini pasti dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu tidak mungkin berbohong atau tidak benar dalam mengucapkan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada al-amanah, ya. Yang kedua ada al-amanah. Al-amanah itu artinya dapat dipercaya. Yang kedua adalah al-amanah, yang dimana perkataan sesuatu atau segala perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh para nabi itu sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga ada at-tabligh. At-tabligh di sini artinya menyampaikan wahyu. Wahyu di sini bukan nama orang ya. Wahyu itu rahmat, berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi untuk disampaikan ke para umatnya. Nah, di sini ada tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Para rasul itu akan menyampaikan semua wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya tanpa ada satupun yang disembunyikan. Yang terakhir adalah al-fatonah, ya, yang artinya adalah memiliki kecerdasan yang paling tinggi atau biasa kita singkat cerdas. Nabi itu sudah pasti memiliki atau diberikan kecerdasan yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mengajak orang-orang yang tidak pada di jalannya agar bisa mengikuti para nabi berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tersebut adalah 4 sifat tersebut adalah sifat yang wajib atau yang pasti dimiliki oleh para nabi. Yang pertama tadi ada asidik, yaitu berkata benar dan jujur. Kemudian ada al-amanah yang dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh, menyampaikan wahyu. Dan terakhir ada fatonah, yaitu cerdas. Kemudian di sini ada 4 sifat mustahil juga. Yang pertama itu ada al-kizib. Al-kizib ini itu kebalikannya dari asidik. Kalau asidik tadi kan berkata benar atau jujur, berarti al-kizib itu artinya adalah berbohong. Nah, itu kan pasti sifat yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi. Kemudian yang kedua ada al-khianat. Nah, al-khianat itu tidak dapat dipercaya, kebalikan dari al-amanah. Kalau al-khianat itu tidak dapat dipercaya. Sifat ini juga tidak mungkin dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu tidak mungkin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada sifat al-kitman. Al-kitman ini kebalikan dari tabligh. Tabligh tadi kan menyampaikan wahyu. Berarti kalau al-kitman itu artinya menyembunyikan, dan itu tidak mungkin dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu tidak mungkin menyembunyikan satupun wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-baladah. Al-baladah
Al-Baladah ini itu kebalikan dari Al-Fatonah. Kalau Al-Fatonah cerdas, berarti Al-Baladah adalah bodoh. Nah, itu juga tidak mungkin dimiliki oleh para nabi. Jadi sifat mustahil itu kan ada 4 tadi. Ada al-kidhib, al-khianat, al-kitman, dan yang terakhir ada al-baladah. Dari 4 sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh para nabi, maka disebut sifat mustahil. Oke teman-teman, tidak terasa bahwa waktunya sudah habis. Kak Ime memberikan materinya. Sampai jumpa di next video. Mungkin adik-adik atau bunda bisa memberikan ide ke Kak Ime, kira-kira di next video Kak Ime akan bahas tentang apa ya. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, komen tentang apa yang ide apa yang harus Kak Imai utarakan di next video, atau materi apa yang bisa Kak Imai berikan kepada kalian. Dan yang terakhir adalah subscribe. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Setelah kalian subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak lupa dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.